So jadi singkat aja, ini bakal jadi video opening dan closing. Dan video gym kali ini udah gue rekam dari pagi ya, pulang gue ujian. Dan gue belum sempat buat opening. Dan ya, itu adalah H-1 gue cutting. Jadi hari ini adalah satu hari sebelum gue diet guys. Ya walaupun kalian pernah lihat ya video sebelumnya itu kayak gue bilang gue udah lagi fase diet. Nah tapi di situ karena gue lagi bisa dibilang sibuk sih enggak ya, cuman kayak padat gitu ya, dan itu mengganggu jujur jadwal kardio gue, terus jadwal nge-gym gue. Jadi ya gue memutuskan udahlah sekalian aja gue diet di bulan Juli kan. Nah dan juga bisa dibilang tuh pokoknya kemarin tuh kan gue sempat nyoba diet dari tanggal 8 kan, 8 Juni, dan itu sebenarnya cukup nanggung karena tadinya target gue itu kan ikut body contest di bulan September. Nah tapi setelah gue pikir dengan jeda waktu 3 bulan itu berat banget, jadi mungkin gue bakal ngambil body contest yang di kisaran bulan November atau Desember ya. Jadi ya intinya kita ngambil jangka waktu 4 bulan, dan kalau gue prepare dari bulan Juli di awal itu gue ke bulan November itu sekitar 4 bulanan. Jadi ya itu mungkin keputusan gue. Dan jujur sih kalau misalkan dibilang omdo, saya ada omdo-omdonya ya, banyak ya guys ya. Kemarin gue diet pas bulan Desember itu gagal guys. Bukan gagal sih, berhasil ya sampai 90 kiloan. Cuman kan bapak gue kan meninggalkan, jadi kayak ya diet gue cukup terganggu di situ. Jadwal nge-gym gue cukup berantakan. Terus ya apa namanya guys, pokoknya pas mulai berantakan itu pas bulan puasa di terakhir-terakhir deh tuh, kayak gue mulai jadwal gue berantakan lah, kayak nggak teratur. Jadi ya itu sih ujiannya sih guys. Dan banyak pelajaran yang gue ambil dari diet-diet gue yang sebelumnya, dari cutting-cutting yang sebelumnya ya, yang dimana kayak nge-cut itu bener-bener pondasi utamanya itu bener-bener kardio sih, kardio dan defisit kalori. Jadi itu dua komponen yang menurut gue harus seimbang gitu ya, dijalani berbarengan, dan juga mereka itu intensitasnya harus naik di setiap minggunya ya. Jadi itu mungkin ujian untuk diri gue pribadi, dan jujur itu hal yang cukup menantang untuk gue ya. Gue udah beli fat burner ya, sebenarnya itu kayak cuman ya gue penasaran aja ya, itu untuk mensupport diet gue kali ini. Tapi gue pakai itu kayak ya udah, walaupun di dosisnya kayak 2 kapsul sehari, gue cuma pakai 1 kapsul sehari aja gitu ya, karena kayak gue nggak mengandalkan fat burner itu ya. Mungkin membantu, tapi ya gue lebih mengandalkan kopi hitam ya, kopi hitam gue yang bakal gue minum setiap pagi ya sebelum gue kardio. Ya sekarang gue masih ujian guys, jadi besok tuh gue masih ujian ya. Cuman ya gue udah mulai diet lagi ya, karena ya target gue sih ikut body contest ya. Ya we never know. Tapi kalau misalkan kemarin gue hitung sih otot gue 65 kilo ya, lean muscle mass-nya. Jadi mungkin untuk ikut body contest gue bisa di 70 kilo, 70 kiloan lah ya. Ya 70 ya, 70-an, 717 dan 73. Ya sekitar segitulah. Jadi ya kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Semoga lancar dan diberi kemudahan guys. Kalian yang udah support gue ucapin terima kasih banyak. Thank you yang sebesar-besarnya. Kita bakal mulai era baru ya. Anjay, era baru, nggak era baru juga sih, kayak kita bakal mulai part baru di channel ini. Dan gue yakin sih untuk diet kali ini konsisten guys, karena gue juga pengen manjangin rambut sih. Jadi kayak biar ada vibes baru gitu ya. Oke, ya thanks for watching, dan semoga enjoy di video gymnya. Let's go. Oh ya, anyway besok gue untuk day 1 diet gue bakal rekam video leg day. Jadi besok tuh gue leg day, tapi ya gue campur sama bahu ya. Gue ada main bahu samping atau bahu belakang juga. Bahu samping atau bahu depan kayak gitu. So semoga enjoy di video kali ini. Thank you. Oke, jadi untuk tahap awal pemanasan gue melakukan pull up ya. Tapi tadi gue memvariasikan pemanasan menggunakan lat pull down dengan beban 50 kilo. Jadi kalau misalkan kalian mau pemanasan, kalau misalkan mau ikutin cara gue biasanya menggunakan alat ya dengan beban yang ringan, agar yang ngebuka kontraksi lah di tubuh gue biar gak kaget ketika ngangkat di beban utama. Nah selanjutnya gue masuk ke set utama. Ini tuh gue mainin total 82,5 ya, karena gue tambahin dumbbell 12,5 kilo. Dan ya bisa dibilang ini gue sampai failure, dan bisa dibilang tuh ini tuh gue ngangkat bisa sampai berapa ya, 15 repetisi, tapi pas udah 10 repetisi ke atas kayak formnya udah nggak maksimal sih. Dan ya bisa dibilang ini gue ngelakuin cuman sekitar berapa set ya,
tiga set karena gue itu fokusnya itu untuk variasi latihan kali ini adalah rowing ya. Rowing itu gue lumayan banyak kayak setnya, total tuh ada 7 ya, nanti kalian bisa lihat aja videonya. Dan ini selanjutnya gue lanjut ke set kedua dengan angle kamera yang sedikit ke bawah ya, tadi agak ke atasan. Nah, dan bisa dibilang sebenarnya kalau misalkan buat lats, ini tuh alat yang paling basic buat kalian nih yang mungkin awal-awal baru nge-gym ya. Ini tuh emang fokusnya ke lats juga, cuman tergantung gripnya ya, itu bisa mengarahkan ke back tengah, bawah. Kalau bawah sih kayaknya lat pull down bisa sih, cuman tergantung grip ya, balik lagi dan form kalian sih. Cuman kayak kalau misalkan ada juga yang buat overall, ada ya yang buat semua back itu kayak tengah, atas itu juga kena ada. Ya pokoknya intinya grip itu berpengaruh untuk alat lat pull down ya, kayak gitu. Selanjutnya gue rowing, jujur ini tuh berat coy. Ini tuh beratnya di sekitar 65 kilo ya. Dan ini tuh gue mainin yang 65 kilo ini sekitar 2 set. Nah tapi kalau di total itu gue buat rowing ini sekitar 7 set ya. Jadi untuk variasinya kali ini gue cuma main 4 variasi aja ya. Let's terus ya buat, kan kalau gerakan back itu ada yang buat lebarin, nebelin ya. Nah tadi gue lebarin udah di awal, terus nebelin, tapi nanti gue ada juga gerakan untuk lats ya, tapi kayak nggak terlalu intens. Nah intens kali ini tuh gue fokus ke row lah ya. Nah ini total 65 kilo gue mainin 2 set ya, kalian bisa lihat ya, ini berat guys, gue cuma dapat 8 set tapi ya ini jujur enak parah sih. Ini tuh gue ngangkat berat itu seru coy, cuman ingat jangan ego lifting ya, sesuai kemampuan kalian. Ini gue mencoba untuk menggeser-geser karena agak sedikit merepet ya kaki gue nempel sama kaca. Jadi ini gue lanjut di beban berapa kilo nih guys, gue lupa. Oh ini beban total tuh ini 55 kilo karena tadi gue cuma ngerain 10 kilo. Ini gue mainin 2 set juga. Jadi nanti 3 set terakhir itu gue mainin cuman pakai 40 kilo ya. Jadi kayak gitu. Ini kayak bisa dibilang kayak piramid lah ya, kayak bebannya turun gitu sih. Cuman kayak intinya kalian itu jangan memaksakan, jangan ego lifting, karena ego lifting itu nggak baik guys. Kayak gue pun ini nggak ego lifting, gue paham batasan kemampuan gue. Nah ini tuh kalian bisa lihat barnya udah berkurang, udah sisa 40 kilo. Jadi 20, 20, 15, 10 ya tadi barang gue pakai. Nah tapi di 3 set terakhir itu gue pegang gripnya itu berbeda ya. Kalian tadi kan ngeliat gue grip yang atas kan, ini gue grip yang bawahnya. Nah balik lagi guys, kalau grip di latihan otot back itu ya, beda grip itu beda yang kena. Pokoknya kayak beda grip beda yang kena. Sama kayak chest juga gitu sih, kalian beda bench ya, kayak 45 derajat, kayak kemiringannya beda, itu yang kena juga beda guys, kayak gitu. Jadi intinya hal sekecil itu pun sangat berpengaruh untuk kenanya otot kalian itu di mana. Tapi balik lagi sih, muscle connection itu yang paling ngaruh. Apa itu muscle connection? Ketika kalian memfokuskan target tertentu ketika kalian sedang angkat beban. Kayak misal kalian lagi, kayak tadi gue lat pull down, fokusnya itu gue ke lats ya. Yang kena itu ke lats guys, karena ya bisa dibilang itu sangat penting ya, muscle connection. Nah ini adalah salah satu alat yang gue suka banget ya, karena fokusnya ke back tengah. Gue nggak pakai beban tambahan, ini gue pakai free weight ya. Ini fokusnya ke kok back tengah sih, back bawah ya, tadi gue salah nyebut kayaknya tadi. Back bawah ini fokusnya. Kalian tahu kan ketika binaraga itu ada yang kayak pohon natalnya di bawah back ya, di atas pinggang. Nah itu ini salah satu variasi latihan yang bisa ngebentuk itu guys, kalau misalkan body fat kalian rendah ya. Dan ini jujur sih enjoy parah sih gue ngelakuinnya, karena ya menurut gue pribadi ini salah satu alat yang underrated ya. Jujur sih setiap gue lagi make alat ini kayak gue nggak pernah lihat orang lain make kecuali gue gitu ya. Mungkin ada, cuman kayak ibaratnya dari 100 member paling cuman 10, 20 ya, 10-an lah. Karena orang ya nggak tahu fungsinya alat ini sebenarnya sangat amat berguna, jujur aja guys. Nah pokoknya selanjutnya ini sebenarnya variasi ngaco sih, gue kayak iseng-iseng aja. Ini gue mainin 3 set. Oh iya, buat tadi yang buat back bawah tadi ya, yang kayak gue sebutannya sih variasi lumba-lumba ya, karena kita kayak lumba-lumba gitu, kayak naik turun. Nah buat yang ini itu gue mainin 3 set juga ya, di beban full stack. Tapi jujur ini enteng sih full stacknya, tapi ini ya udah buat nambahin variasi aja ya. Jadi nggak flat banget lah ya variasi yang gue lakuin ya. Dan jujur sih ini worth it ya, berasa juga. Tapi dengan tempo yang pelan-pelan aja, nariknya pelan ya, pelan. Ini gue lakuin 3 set guys. Nah jadi sebenarnya sesudah ini gue lanjut flexing ya. Gue nggak latihan otot bicep
apa namanya untuk flexing. Tapi setelah gue flexing gue latihan otot bicep, nanti ada videonya juga kok, tenang aja. Jadi kayak ya udah gue memvideokan kayak highlight aja guys, kayak nggak yang setiap set gue videoin karena bakal lama banget asli dan memakan memori gue juga gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah flexing gue ya. Ya untuk back sih emang salah satu strong point gue juga ya, dan masih banyak kekurangan, cuman ya gue cukup senang dengan perkembangan back gue didukung dengan bahu belakang gue yang ya membuat estetikanya lebih dapet ya. Dan kondisi gue ingat masih natural ya guys, lifetime natural. Dan kalian achievable banget kalau emang kalian nanya, bang gue punya badan kayak lu bisa nggak? Bisa, pokoknya bisa banget guys ya. Di sini gue protein gue juga gue memenuhi dengan dana pelajar gue ya, nggak yang bener-bener kayak susu protein gue minum, enggak guys. Gue pakai real food ya, real food. Dan ya pokoknya kayak gitulah. Nah ini selanjutnya variasi, bukan variasi apa nih, flexing yang nggak tahu bentuknya gimana. Ya, dan gue lanjut nih untuk latihan bicep. Bicep gue cukup pakai apa namanya, ginian aja, gue lupa lagi namanya. Nih pokoknya kanan 10 kiri 10. Udah sih cukup sih, gue mainin 5 set. Dan ini menurut gue salah satu apa ya, variasi yang cukup oke sih kalau kalian lagi males. Tadi gue tuh males main bicep guys, karena kemarin tuh gue udah latihan bahu di rumah. Jadi di rumah tuh gue udah sediain dumbbell 40 kilo ya, jadi 20-20 sama ada 10-10 itu gue khusus main bahu. Jadi kalau gue main bahu apa namanya di rumah bisa ya tanpa ke gym ya. Pokoknya begitulah untuk latihan kali ini.